insya Allah kita selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Waduh, terima kasih banyak nih sudah menyediakan waktu. Ayo kita cicip makanan. Iya. Dia bilang, you have fulfilled the purpose of that dream. As such, you will be rewarded. So I did Allah SWT ransom his mind. Or in my sleep, I am slaughtering you. So God. Assalamualaikum Bu Laras. Waalaikumsalam. Selamat Lebaran ya. Gimana suasana Lebaran di WA dalam keadaan pandemik? Bagaimana cara menjalankan? Apa ada rindu ke kampung halaman atau Kalau tidak rindu bisa pasti pulang? rindu, tapi kita merasa bersyukur alhamdulillah banget di WA ini kita masih bisa seperti normal ya. Masih bisa bercengkrama sama yang lain, sholatnya masih bisa berdekatan, masih bisa berdoa bersama. Sedangkan kalau saudara kita yang di negara lain ataupun di Indonesia kan masih susah, mereka harus semuanya sebagai rumah, tapi nggak apa-apa. Yang penting semua sehat dan aman dulu, karena beribadah itu bisa di mana aja. Tapi kita merasa bersyukur alhamdulillah banget ya, bisa bahwa kita ada di WA, kasusnya sedikit, prokesnya ketat, ya lebih merasa aman. Beruntung banget kita ada di sini, alhamdulillah. Terus mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di Indonesia? Di Indonesia pesannya semangat, terus yang sabar, pandeminya belum berakhir, tapi insya Allah kita selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Waduh, terima kasih banyak nih sudah menyediakan waktu. Ayo kita cicip makanan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh Pak Ustadz dijelaskan sedikit nih tentang Hari Raya Idul Adha? Gimana caranya menjalankan kurban di negara Australia Barat ini Pak? Kita tahu jadi ringkasnya Australia negara bersih. Dia semua ada aturan. Jadi kita semua sih berkorban juga. Tetapi tidak bisa macam di Indonesia atau di Malaysia atau di negara-negara Islam di mana kita bisa sembelih sapi atau kambing atau beri-beri di mana saja kita mau, terutama di pekarangan masjid. Di sini tidak bisa. Mesti sembelih di abattoir atau rumah potong atau rumah tempat sembelih. Karena itu orang di sini kalau mau berkorban hanya dengan membeli kupon seperti orang pergi haji. Kan beli kupon untuk korban atau sembelih dam. Di sini kita juga beli kupon. Jadi semua disembelih di tempat sembelih yang resmi yang ada izin dari pemerintah. Terus bagaimana Pak Ustadz? Apa sapi atau kerbau itu dikirim ke negara lain atau dikurbankan di Australia? Kebanyakan ini dikelola oleh badan-badan kemanusiaan Islam seperti Human Affairs International, seperti Muslim Aid atau Al-Imdad Foundation. Jadi mereka itu sembelih kemudian dikalengkan atau dikirim ke negara-negara miskin yang tidak punya fasilitas kulkas ataupun pendingin. Jadi dikirim dalam kaleng. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz.